Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Praktikum Aquaculture Engineering. Hari ini kami sedang berkunjung di instalasi budidaya air tawar punten yang beralamat di Jalan Mawar Putih nomor 86 Sidomulyo, Kota Batu. Di instalasi ini, komoditas yang dibudidayakan ada ikan mas, ikan nila, dan ikan koi. Yuk ikuti kegiatannya. Di sini merupakan kolam dengan komoditas ikan mas. Di sini merupakan kolam dengan komoditas ikan nila. Di sini merupakan kolam dengan komoditas ikan koi. Nama saya Rofi Cayantias dari kelompok 1, kebagian menjelaskan terkait manajemen pemberian pakan pada instalasi budidaya air tawar punten di Batu. Nah, di instalasi budidaya air tawar punten Batu ini menggunakan automatic feeder, teman-teman. Alatnya bisa dilihat di sana. Nah, untuk frekuensi pemberian pakannya sendiri itu 2 hingga 3 kali dalam satu harinya. Kemudian diberikan dengan metode antidikom. Kemudian jenis pakan yang digunakan itu dari PF 500, PF 800, PF 1000, dan 781. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Naufal Izzuddin Afnan dari kelompok 1. Sekarang saya sedang berada di instalasi budidaya air tawar Punten Batu, Jawa Timur. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem budidaya di sini. Sistem budidaya di sini itu menggunakan sistem monokultur dengan satu jenis komoditas di dalam satu kolam. Kemudian jenis kolam yang digunakan di sini adalah kolam semi intensif dengan dasar tanah dan dinding beton. Di sini terdapat inlet, kemudian kamalir yang akan menuju ke outlet di sana. Sekian. Perkenalkan, nama saya Ibadur Rahman Al-Mutakin dari kelompok 1 akan jelaskan modal dan hasil yang digunakan oleh IBAT Punten Batu Malang ini. Nah, modal yang didapat dari IBAT Punten Batu Malang ini berasal dari pemerintah. Sedangkan hasil panen dilakukan pemijahan sebanyak 1 kali sebulan dan 6 bulan sekali akan panen, dan kiranya 1 kilogram itu mendapat 6 ekor ikan. Untuk perkiraan ininya akan bisa disebutkan lebih lanjut. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Yoel Anugrah Ronald Sutoyo dari kelompok 1 Praktikum Aquaculture Engineering, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai biosecurity di instalasi budidaya air tawar Punten Batu. Dan yang akan saya jelaskan adalah shading net. Shading net itu merupakan jaring yang dipasang di atas kolam. Pada kasus ini seperti atap kolamnya, itu untuk menghindari dari pemangsa seperti burung untuk datang atau hinggap ke kolam. Lalu selanjutnya di IBAT Punten Batu ini juga ada pagar pembatas di sisi-sisi kolam untuk menghindari adanya predator atau makhluk hidup darat lainnya untuk memasuki kolam. Lalu untuk biosecurity selanjutnya ada wheel bath. Namun di IBAT Punten Batu ini wheel bath-nya belum difungsikan secara maksimal karena
melihat cuaca yang hujan belakangan ini, wheelbath tidak diisi dengan bubuk PK sehingga tidak berfungsi secara utuh. Selanjutnya juga ada biosecurity berupa sanitasi, yaitu wastafel untuk mencuci tangan sebelum memegang alat-alat yang digunakan dalam kegiatan budidaya. Sekian biosecurity yang bisa saya jelaskan di IBAT Punten Batu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Paminada dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kendala yang terdapat pada instalasi budidaya air tawar Punten. Yang pertama yakni adalah sumber air. Sumber air di sini berasal dari air secara langsung atau dari air yang berada di sekitar aliran sungai di sini. Sehingga apabila terjadi hujan, air tersebut akan menjadi keruh dan otomatis akan berpengaruh terhadap kualitas air yang ada di sini. Kemudian untuk kendala yang kedua yakni kendala suhu, di mana kita ketahui sendiri bahwasanya balai ini terdapat di dataran tinggi, yakni tepatnya di Kecamatan Dau di daerah Batu, dan otomatis di sini memiliki suhu yang dingin. Nah, itu yang menjadi beberapa kendala pada instalasi budidaya air tawar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ahmad Jati dari kelompok 1 Praktikum Aquaculture Engineering. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan biosecurity yang ada di Balai Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Tulungagung. Biosecurity sendiri merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya patogen penyebab penyakit yang berasal dari luar lingkungan budidaya. Salah satu bentuk penerapan metode biosecurity yang ada di Balai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tulungagung adalah dengan dibangunnya bak sterilisasi. Bak sterilisasi digunakan untuk mencegah masuknya patogen penyebab penyakit ke dalam wilayah Balai Perikanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Ramadan dari kelompok 1 Aquaculture Engineering. Kali ini saya akan menjelaskan tentang filtrasi dan aerasi yang terdapat pada kolam di daerah Bogor yang bernama Afifah Farm Bogor. Sebelumnya di sini sistem filtrasi yang terdapat pada kolam ini merupakan sistem filtrasi terbuka, di mana air mengalir dari air pegunungan dan dibuang ke kolam-kolam selanjutnya. Untuk aerasi tambahan terdapat dua macam aerasi. Yang pertama ada modifikasi dari pipa saluran air yang diberi pipa tambahan, dan yang kedua adalah mesin aerasi dengan watt itu 600 watt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalid Jatrobani dari kelompok 1 Praktikum Aquaculture Engineering di tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya berada di tempat pembenihan bibit lele Sinar Brilian Farm di daerah Kota Depok, daerah Sawangan. Di sini saya ingin membahas masalah saluran air atau inlet outlet. Inlet itu adalah saluran masuk air dan outlet itu adalah saluran keluarnya air. Inlet dan outlet yang baik itu adalah saluran air yang baik adalah yang memiliki inlet dan outlet terpisah, dan inlet itu harus memiliki tempat yang lebih tinggi dibandingkan kolamnya, dan outlet harus memiliki tempat yang lebih rendah daripada kolamnya agar bisa keluar airnya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada saluran outletnya, yang mana ini posisinya lebih rendah daripada kolamnya, nanti akan dialirkan ke daerah pembuangan. Nah, kemudian untuk daerah inletnya, ini ada pipa untuk inletnya yang dialiri dari tandon di atas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ejat Ibn Katarus dari kelompok 1 Aquaculture Engineering. Saat ini saya berada di PT Arwana Citra Ikan Hias Indonesia yang berlokasi di Cibubur, Jakarta Timur. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah airnya dari PT Arwana Citra Ikan Hias Cibubur ini. Terima kasih. Sekarang saatnya kita jelaskan tentang pengolahan air limbahnya. Nah, di sini kan ada
kolam-kolam dari ikan arwana tersebut. Nanti ikan arwana tersebut air limbahnya ini akan mengalir ke pipa-pipa yang ada di sini. Pipa ini nanti akan terhubung sampai sana dan masuk lagi ke dalam kolam induknya. Jadi di pengolahan limbahnya di arwana ini air ini tidak ada yang dibuang, jadi diputar terus. Jadi dari kolam ini ada pipanya, ada filtrasi, dilakukan filtrasi, lalu filtrasi ini itu ngalir lagi untuk ke kolam induk dan seterusnya. Jadi tidak ada air yang dibuang dari limbah tersebut ke lingkungan. Nah, sekarang pada bagian di dalam ini ada ikan dirawat. Nah, itu dari ikan-ikan ini tuh air itu setelah perawatan itu ke dalam pipa sebelah sini. Nah, nanti pipa sebelah ini akan terhubung ke di sini tuh, di bagian dalam tanah ini tuh ada pipa-pipa lagi yang menghubungkan ke dalam kolam induk tersebut. Nah, ini kan ada pipa-pipanya juga untuk mengalirkan air limbah bekas kolam ikannya itu untuk difiltrasi lagi, lalu setelah difiltrasi itu akan masuk ke dalam kolam induknya. Jadi airnya itu terus berputar gitu, sama seperti yang di kolam-kolam perawatan. Sekian penjelasan dari saya tentang pengolahan air limbah di tambak atau kolam di PT Arwana Citra Ikan Hias Indonesia yang dari Cibubur ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.